Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, seperti tadi sudah diumumkan bahwa kita insyaallah akan memulai kembali pengajian kita, kajian Sirah Nabawiyah yang sempat terhenti karena pandemi kemarin. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah ya. Kalau dulu kita bertemunya itu pada maghrib ya, pada maghrib kita ketemu sampai isya ya. Tapi sekarang kita geser ke zuhur. Kita lihat mudah-mudahan lebih efektif, mudah-mudahan waktunya lebih lega, mudah-mudahan ya. Jadi nggak terburu-buru mau pulang ya, gitu. Kalau catatan saya bahwa pembahasan terakhir itu adalah turunnya Al-Quran. Tapi kalau di catatan tadi ternyata yang direkam atau yang terekam itu adalah pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah. Jadi loncatnya cukup jauh ini. Saya coba jembatani dulu bahwa setelah pernikahan Rasul SAW usia 25 tahun, di usia 35 tahun, 10 tahun setelah pernikahan, terjadi peristiwa pembongkaran renovasi Ka'bah ya, ada peristiwanya itu, di mana peristiwa paling penting di dalam babak sejarah tersebut adalah bahwa Rasulullah kemudian bisa mendamaikan kaum yang tadinya mereka ketika merombak itu dan kemudian membangunnya kembali, Ka'bah ditinggikan lagi, dikasih atap. Tadinya nggak pakai atap itu sebelum itu ya, dipasangin atap, kemudian semua kerjasama dengan baik. Tapi ketika mau meletakkan Hajar Aswad, barulah timbul masalah, karena tidak ada yang mau ngalah, semuanya ingin menjadi suku yang meletakkan, sehingga kemudian hampir saja terjadi pertumpahan darah, sampai kemudian ada yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita serahkan ini kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram besok pagi, karena mereka tegang itu selama 5 hari ya. 5 hari tegangnya itu, sampai ada yang sudah bawa pedang, ada yang macam-macam, udah siap mau bunuh-bunuhan. Biasa orang jahiliyah, apa-apa diselesaikan dengan kekerasan, itu khas. Nah, ternyata mereka semua tidur karena kecapean 5 hari itu, tegang, tidur semua. Ini rahasianya, Rasulullah sebelum jadi Nabi sudah biasa bangun malam ya, dan sudah mendirikan apa yang kita kenal sebagai tahannuth ya, yaitu salah satu di antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, bangun di pagi hari menjelang matahari terbit. Jadi makanya Rasulullah duluan gitu ya. Tadi subuh banyak yang telat ya karena pada nonton ini bola gitu ya. Nonton bola boleh, nggak haram, tapi jangan sampai ninggalin subuh, itu aja ya, karena jamnya kan jam mepet waktu di kita. Nah, jadi Rasulullah SAW masuk ke sana dan orang-orang kemudian terbangun gitu. Wah, Rasulullah sudah, banyak yang tidak tahu Rasulullah itu sedang tawaf. Karena tawaf itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau yang diperintahkan Allah membangun dan memugar kembali Ka'bah. Jadi diajarkan tawaf. Jadi tawaf itu awal turun syariatnya bukan di zaman Rasul Nabi Muhammad SAW, tapi di zaman Nabi Ibrahim. Nah, jadi ketika Rasulullah tawaf, orang tuh bangun, loh, siapa ini udah tawaf? Bangun mereka, semua sepakat, oh kalau yang ini kami siap menerimanya, karena Rasulullah sudah punya reputasi sebagai Al-Amin. Al-Amin itu dibahaskan panjang dan lebar tentang bahwa orangnya mulia, akhlaknya baik, tidak pernah berbohong. Di zaman itu langka. Zaman sekarang juga orang nggak berbohong langka. Jadi zaman dulu tuh orang seneng ya, radina kata mereka, kami ridho kalau Muhammad yang memutuskan. Kata Nabi, carikan aku ats-tsaub ya, carikan aku kain yang besar, kata Nabi. Nah, ceritanya semua sudah tahu kan, batu itu ditaruh di sana, diangkat bareng-bareng,
tempelkan ke sana, selesai. Itu usia 35 tahun. Rasulullah sudah berhasil mengelakkan bunuh-bunuhan perang antar suku Quraisy, kabilah Quraisy. Usia 35 tahun. 5 tahun setelah itu usia 40 tahun, babnya adalah mab'atsun Nabi SAW, tasliman. Adalah ketika Rasulullah diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, semua tahu kisahnya kan? Nah, tapi karena tadi catatan rekaman kita supaya nggak putus ya, supaya nggak putus, saya sambung sedikit nanti di ujung baru kisah tentang Islamnya Bunda Khadijah, supaya nanti kalau ada yang merujuk kepada channelnya An-Nur ya, oh kok loncat nih ya gitu ya. Sedianya memang kita gali dalam, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kita baru memulai lagi kan, memulai kembali itu ibaratnya kalau kendaraan udah dua tahun nggak di starter kan akinya soak, kabel-kabelnya gigit tikus, putus dan sebagainya. Sekarang kita start lagi, mudah-mudahan baik. Nah, kalau mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma balagha Muhammadun Rasulullah 40 sanatan ba'athahu Allah taala rahmatan lil alamin wa kafatan linnas basyiran wa nadhiran. Satu kalimat mencakup seluruhnya terkait dengan diutusnya Nabi. Ketika sampai Rasulullah SAW itu 40 sanatan, 40 tahun, Allah utus dia, ba'athahu Allah taala rahmatan lil alamin wa kafatan linnas basyiran wa nadhiran. 3 misinya ya, sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai atau misinya itu menyampaikan Islam kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Walaupun pada waktu itu belum kebayang tuh, keluar Arab aja belum kebayang. Belum kebayang bagaimana mungkin keluar dari Arab. Orang di apa namanya itu, di kota Mekahnya saja waktu itu belum mulai. Tapi sudah diberikan, dicanangkan oleh Allah SWT. Wa kafatan linnas. Jadi dari awal dakwah Nabi di kota Mekah, sasarannya sudah seluruh manusia. Bahasanya universal. Yang ketiga, basyiran wa nadhiran. Seimbang antara memberi kabar gembira ya, busyra, dengan nudhra atau nadhir atau peringatan. Makanya Rasulullah SAW cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita tentang pahala, cerita tentang dosa, cerita tentang kebaikan, menghindari maksiat. Seimbang. Jadi jangan neraka terus yang diceritakan ya. Apa yang terjadi kalau neraka terus diceritakan? Orang bingung bagaimana mau memulai kebaikan, terpuruk terus. Tapi tidak boleh juga terlalu sering bicara tentang surga, sampai-sampai mereka akhirnya lupa bahwa ada hisab. Jadi seimbang seperti itu. Basyiran wa nadhiran wa kafatan linnas. Nah, tidak lama setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian fa'akhadallahu mitsaqan nabi jami'an bitasdiqilah wa nasrilah mimman khalafa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam pembahasan Ibnu Hisham ini, bahwa sesungguhnya nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu sudah diberi pengetahuan oleh Allah tentang akan adanya Nabi Muhammad. Makanya mau dibuka Injil, dibuka Taurat, ada itu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ketika Rasulullah sudah diangkat sebagai nabi dan rasul, turun surah Ali Imran, yang ayat 81, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Sungguh Allah telah mengambil janji mitsaq kepada siapa? Nabiyyin lamma atakum min kitabi wa hikmah. Nabi-nabi yang dulu yang Allah sudah turunkan kitab maupun Allah berikan hikmah. Karena ada yang enggak kasih kitab, ada yang diberikan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang kepada Nabi, kepada mereka setelah mereka, Rasul yang membenarkan apa yang ada pada mereka, wa tu'minu nabi wa la tansurunnah, dan membenarkannya dan memberikan pertolongan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala aqrartum. Jadi semua nabi itu sebelum diutus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala aqrartum, apakah kalian siap dengan janji-janji itu? Wa akhadtum ala dzalikum isri, sebagaimana ketentuan yang aku tetapkan.
Qalu aqrarna, semua nabi-nabi itu mengatakan kami siap, kami berjanji, kami bersumpah. Qala Allah berfirman, qala berkata, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka jadilah kalian saksi, karena sesungguhnya aku bersama kalian menjadi saksi. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana nabi-nabi menjelang kematiannya memberikan wasiat kepada umatnya, nanti nabi berikutnya memberikan wasiat lagi tentang risalah ini, ya. Makanya Rasulullah SAW nanti di sekitar tahun ke 10 atau 11 kenabian, Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Isra sampai ke pelataran Masjidil Aqsa, Allah pertemukan dengan seluruh nabi agar membenarkan, membuktikan lagi bahwa seluruh nabi kenal sama Rasul walaupun nggak pernah ketemu. Sama kayak kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad kan, tapi beriman kepadanya. Bahkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Rasulullah harus ada adegan sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha ketemu dengan semua nabi, bahkan memimpin sholatnya, pertanyaannya macam-macam, sholatnya kayak apa gitu. Supaya membenarkan bahwa qalu aqrarna, dulu para nabi itu pernah mengatakan kami bersaksi, kami berjanji ya Allah akan menyampaikan risalah ini. Jadi tidak ada satupun generasi demi generasi yang terbentang sebegitu panjang kecuali mereka tahu akan ada Nabi Muhammad, akan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pembahasan al-mab'ats, ya. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha annaha haddathathu anna awwala ma budi'a bihi Rasulullah minan nubuwah, awal tanda-tanda kenabian Nabi, hina aradallahu karamatahu, ketika Allah ingin memuliakan Rasul, wa rahmatal ibadi bih, dan menjadikannya hamba Allah yang mulia, adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Allah berikan mimpi yang Allah benarkan, mimpi yang menunjukkan kebenaran. Apa itu? La yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yan fi naumihi illa ja'at kafalakis subhi. Rasulullah itu selalu dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sinar matahari pagi, falakis subhi. Ya, subuh itu kalau kita keluar di perumahan susah, di Jakarta susah. Kalau di puncak gunung itu menjelang subuh itu kalau kita lihat tuh, ya, memerah gitu ya, tapi nggak muncul, tapi merah gitu di ufuk gitu, di horizon, merah. Itu yang disebut dengan falakis subhi. Terus menerus ditafsirkan oleh para ulama bahwa melihat matahari subuh itu, menjelang subuh naik itu adalah pangkal dari awal kenabian, bahwa semua nabi pasti bangun pagi hari, pasti bangun sebelum matahari terbit, mau nabi manapun. Makanya salah satu solat yang berat itu kan, diantara solat-solat, semua solat itu wajib, tapi ada solat-solat berat kata Nabi, yaitu bagi orang munafik, yaitu solat subuh dan solat isya, fil asyi wal ibkar, dua itu. Ya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa sih enggak siang terik? Kenapa enggak mimpinya siang terik? Kenapa enggak mimpinya matahari terbenam? Kenapa enggak mimpinya tengah malam gelap gulita? Kenapa mimpinya kafalakis subhi, seperti subuh, sinar subuh, ya, karena subuh itulah memang kita memulai hari dari situ, dan kita memulai kesolehan kita, ibadah kita di situ kan. Sepertiga malam terakhir itu kita sholat tahajud, sholat lail gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada waktu sahur, itu di situ juga waktu sahur. Waktu sahur itu nanti sebentar lagi nih, ini bulan Jumadil Ula, tanggal 22-an lah, 23, 22. Berarti 10 hari lagi Jumadil Ula selesai. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kurang dari 90 hari. Masya Allah, ya. Kalau bulan Ramadan apa ciri khasnya? Ya, sahur, ciri utamanya, karena sahur itu kan berkahnya kata Nabi, di sahur itu berkahnya. Jadi jangan sampai nggak puasa tanpa ya makan di waktu sahur itu, yang berkahnya di situ. Jadi di situ kenapa kafalaki subhi, semua nabi, makanya pengikut Rasulullah SAW, para sahabat itu gemar sholat
gemar sholat subuh atau gemar sholat tahajud. Nggak boleh ditinggal itu. Itu yang menguatkan kita, menguatkan kaki, menguatkan tekad kita. Kemudian Bunda Aisyah melanjutkan, qalat wa habbaballahu ta'ala ilaihi khalwah. Sejak mimpi-mimpi itu selalu muncul di dalam tidurnya Nabi, maka Allah buat habbaballahu, Allah yang membuat Nabi cinta kepada ilaihil khalwah. Mulai senang Rasulullah mencari tempat-tempat bisa menyendiri. Jadi bukan inisiatif Nabi, tapi Allah yang gerakkan. Makanya kalau kita melakukan kebaikan itu ya, melakukan kebaikan ya, tiba-tiba kita sedekah, jarang-jarang sedekah, tiba-tiba sedekah, jarang-jarang tahajud, tiba-tiba tahajud, jarang-jarang apa istilahnya senyum itu susah terus hidupnya, tiba-tiba senyum, tabassumuka li wajhi akhika sedekah, bentuk lain dari sedekah juga. Maka syukurilah, karena tidak semua orang digerakkan Allah untuk itu. Seperti halnya tidak semua orang digerakkan datang ke sini. Datang ke sini duduk ya, padahal kan bapak-bapak di sini kan bisa aja mau makan lah, mau mana lah gitu kan. Kenapa duduk di sini? Duduk anteng, nggak tahu apa gelisah apa, tetapi anteng saya lihatnya gitu. Saya lihatnya anteng duduk di sini. Itu nikmat dari Allah SWT. Nikmat. Carilah kemana-mana. Carilah kemana-mana. Orang-orang yang banyak tasyakurnya itu adalah orang-orang yang rajin duduk di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis istighotha, majelis-majelis di mana kita tuh saling menguatkan, bukan saling merendahkan, bukan saling memecahkan, bukan, menguatkan bersama. Walaupun mungkin kita beda-beda, ya, beda fikih, beda organisasi, macam-macam. Tapi satu hal, sama-sama kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama senang kalau kita itu melihat saudara kita soleh. Ya. Pernah nggak seneng lihat orang soleh? Lihat orang soleh seneng, nggak ada rasa apa? Ah dia mah sok-sokan, nggak ada begitu. Nikmat juga itu, karena kita husnuzon sama orang. Ya, husnuzon. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurut Bunda Aisyah sebagaimana disampaikan Nabi kepadanya, berarti ini beberapa tahun setelah hijrah. Wa habbaballahu ta'ala ilaihi khalwata falam yakun syai'un ahabu ilaihi min an yakhluwa wahdah. Yang paling disukai Nabi di masa-masa menjelang kenabian itu senang mencari tempat untuk menyendiri, lebih khusyuk lagi dalam beribadah, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Loh, kok nggak pakai milah yang dipakai di zaman Nabi? Ya belum, orang belum jadi Nabi. Maka itulah salah satu kenikmatan yang tidak bisa kita ukur dengan uang sekalipun. Sampai Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam di suatu hari yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Gua Hira setelah ke tempat-tempat yang lain dalam rangka mencari tempat khalwat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradallahu bi karamatihi wabtada'u bin nubuwati kana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta. Oh bukan, belum. Cerita pertama ini adalah cerita Nabi ketika sedang keluar untuk buang hajat. Itu Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk-makhluk di sekitarnya. Apa itu makhluknya? Ya, hajara wasyajara, batu-batu dan semak-semak. Nggak ada pohon, walaupun syajarah itu asli hati, semak-semak. Semuanya mengatakan kepada Nabi illa qal assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi ada tanda-tanda, ada fenomena, ada mukjizat-mukjizat yang sudah diperkenalkan. Mau buang air, zaman dulu nggak ada kamar mandi di dalam rumah, apalagi kamar mandi di dalam kamar. Kalau sekarang ciri rumah mentereng apa? Ada kamar mandi di dalam kamar, ya kan? Kalau ke hotel kan, kalau kelas tertentu kan hebat itu. Atau ke rumah sekarang kan itu baru disebut rumah katanya. Kalau di dalam kamar mandinya ada di dalam kamar tidurnya ada kamar mandi. Minimum di dalam rumah satu ada kamar mandi. Kalau masih harus keluar, berarti rumahnya masih kelas sekian lah, masih harus MCK-nya bareng. Justru di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada tradisi kamar mandi di dalam rumah. Contohnya apa? Ini buktinya apa? Ya, ketika kharaja li hajatihi abadan,
ab'ada hatta tuhsara anhul buyut, mencari tempat yang paling jauh sehingga nggak kelihatan lagi rumah-rumah. Masya Allah. Nah ketika sampai ke tempat, entah itu di lembah atau di mana, pokoknya sudah jauh, nah udah nggak kelihatan lagi, barulah buang hajat di situ. Membersihkannya pakai apa? Pakai batu, kadang-kadang disiram pakai air, tergantung kesediaan. Makanya banyak fikih itu nanti turun dari situ. Tapi bukan bahas itu kita. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu mikir jorok amat ya, gali ke pasir terus tutup lagi kayak kucing. Enggak, perlu merasakan dulu bagaimana di apa namanya, di padang pasir di Jazirah ya. Saya pernah ada pengalaman seperti itu, ngisi kajian di antara orang-orang Indonesia yang ada di Oman. Itu mereka lagi berkemah di Wahibah, gurun Wahibah. Malam udah mules nih, saya mulai bingung ini kemana buang airnya. Kata teman-teman di situ yang sudah biasa, itu Ustaz ambil aja apa namanya, tenda yang kecil itu yang bisa dibongkar pasang itu, nah taruh, Ustaz cari tempat yang aman, taruh gitu, udah buang di situ. Loh, terus nanti nyiramnya pakai botol aqua dikit aja. Itu nanti gimana? Saya bilang, apa nggak jadi masalah? Saya bilang enggak, bawa senter. Kita lihat, ternyata apa betul yang namanya padang pasir. Pasirnya itu beda dengan pasir kita di sini. Pasir kita kan gede-gede putih-putih. Kalau di sana merah kemerah-merahan, halus sekali. Kalau diangkat itu jatuh semua dia. Ternyata kotoran kita, baik yang solid maupun yang cair, itu kalau berinteraksi dengan padang pasir, dengan pasir di sana, itu langsung bersih, hilang baunya, warnanya pun berubah jadi warna itu. Besok pagi saya cek lagi di situ, udah gak ada, kemana perginya, gak ada sisanya, karena panas dan menyerap. Jadi seperti apa ya, seperti vakum dia, jasadnya gak ada, bentuknya itu, fisiknya tuh udah gak ada lagi. Oh begitu, udah tinggal kita istinja kan, selesai. Tuh. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Pertama kali saya membaca hadis ini bingung gitu, karena ngebayanginnya negeri tropis. Negeri tropis kan kita gali tanah, buang di situ, itu besok masih ada karena kelembabannya. Ya, nah itu. Jadi jangan disamakan. Jadi kalau membaca hadis tentang hal-hal yang seperti terkait dengan alam, bayangkannya di sana. Jangan bayanginnya di Ciawi, Cibodas gitu-gitu. Banyak rumput, air banyak, kenapa pakai batu? Nah udah beresin ya. Jadi begitu. Nah, dan hal itu berulang-ulang, bukan cuma sekali. Kalau sekali kita bisa mengatakan, oh enggak sengaja. Fama kata Rasulullah kadzalika yara wa yasma. Itu selalu dilihat, selalu didengar adanya batu, pohon, semak. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah Nabi bukan tipikal penakut. Coba antum lagi habis lagi camping, kebelet ke dalam hutan, buang air, tiba-tiba pak pohonnya bilang assalamualaikum Agung gitu. Kabur itu, jin itu. Lawan kalau berani. Itu. Jadi Rasulullah SAW tenang. Tsumma ja'ahu Jibril, sampai datangnya Jibril. Jadi itu peristiwa itu terjadi berkali-kali, berhari-hari, setiap kesana, buang kesana, buang kesana, sama saja. Ternyata Allah lagi siapkan Rasul untuk perjumpaan yang besar. Barulah kemudian hadisnya menyebutkan tsumma ja'ahu Jibril. Jibril mendatangi Nabi atas perintah Allah, bima ja'ahu min karomatihillah, dalam rangka memuliakannya dengan kemuliaan Allah, wa huwa bihira'in, yaitu di gua yang namanya Hira. Apakah Rasulullah baru sekali di sana? Enggak, sudah beberapa kali, karena itu berjalan beberapa lama, beberapa waktu. Jadi bukan baru sekali ke sana Rasulullah tiba-tiba terus ketemu dengan ditemui Jibril, tidak, ada waktunya. Wa huwa bihira'in fi syahri Ramadan. Bulannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah ada sejak zaman dulu, enggak ada masalah. Itu ya. Nah, baru kemudian wa kana Rasulullah yujawiru fi hira'in min kulli sanatin syahran. Bahkan disebutkan lagi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu terhitung dalam satu tahun itu hampir sebulan. Dari 300 sekian hari itu Rasulullah 30 hari ke tempat-tempat di mana Rasulullah melakukan mujawarah, melakukan khulwah. Barulah kemudian pada hari itu yang sudah Allah tetapkan, yaitu di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadannya belum identik dengan bulan puasa.
Karena bulan Ramadan turun di Mekah. Mekah belum ada syariat puasa. Baru ada syariat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Lama banget tuh masih posisinya. 13 tahun di Mekah tambah 2, 15 tahun sejak kenabian baru ada perintah berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Tapi turunnya di bulan Ramadan Al-Quran itu. Al-Quran pertama itu ya, surah Al-Alaq itu. Oke, saya cepet-cepetin aja nih, enggak apa-apa ya. Taqulul Arab, orang Arab mengatakan, kata Ibnu Hisham, tahannuth au tahannuf, pakai fa. Inilah yang artinya tabarrur atau hanifiyah. Jadi kalau ditanya kenapa Rasulullah ke gua kemudian menyendiri, itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah perbuatan lurus. Jadi orang-orang jahiliyah pada waktu itu melihat ada orang menyendiri di dalam gua, ibadah dan seterusnya. Wah, hebat. Karena orang jahiliyah biasanya maksiat full, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, maksiat terus. Jadi kalau melihat ada zaman gini gitu kan, hari gini orang masih kayak kita mungkin sekarang aneh kalau melihat orang sholat malam gitu-gitu kan. Zaman dulu orang aneh mungkin melihat Nabi SAW menyendiri gitu. Orang lagi asik-asikan maksiat di kota Mekah, Rasulullah cari gua. Laki-laki sehat, punya duit, kaya istilahnya. Ya bukan hanya punya duit aja, kaya Rasulullah. Seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh buat mereka, tetapi kelakuan Rasul atau pribadi Nabi SAW itu mulia. Nah, sampai kemudian Jibril mendatangi Nabi di malam itu, yang disebut dengan bulan Syahrul Ramadan, ya, tahun 40 kehidupan Nabi, jadi 40 tahun Rasulullah SAW. Ja'ahu Jibril bi amrillahi ta'ala, datang dengan membawa perintah Allah, yaitu binamti min dibajin fi kitab, membawa sehelai kain yang di dalamnya ada tulisan, tertera di kain itu tulisan. Kemudian mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam gua Hira, Iqra. Kemudian jawaban Nabi, ma aqra, saya tidak bisa baca, kata Nabi. Faqattani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihi hatta dhanantu annahu al-maut thumma arsalani. Aku dipeluk oleh Jibril, kemudian aku merasa bakal sesak dan bakal seperti mau mati, kemudian dilepaskannya. Kemudian dia tanya lagi, Iqra, ma aqra. Terus berganti-gantian sampai madza aqra, bagaimana bacanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Nah, kemudian para ulama menafsirkan bahwa apa yang terjadi saat itu, Rasulullah bukan lagi baca kertas tulisan, tetapi Rasulullah mememorize, mengingat bentuknya itu, hurufnya itu. Makanya nanti Rasulullah ketika mendiktekannya kepada sahabat yang masuk Islam, ya beberapa tahun setelah itu atau beberapa saat setelah itu, Rasulullah bisa mengoreksi tulisannya, tapi tetap ummi statusnya, nggak bisa baca. Karena cara menghafalnya itu Rasulullah bukan menghubungkan antara tulisan itu dengan bunyi, tetapi dengan bunyi dengan tulisan kebalik. Jadi Rasulullah mendengar dan kemudian ditunjukkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah mau meninggalkan Rasul, Jibril berkata, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Saya adalah Jibril, sedangkan engkau adalah Rasulnya Allah. Nah, sejak saat itu Rasulullah mulai berdakwah. Nah, siapa yang didakwahi pertama kali? Bunda Khadijah. Nah, baru kita masuk ke situ. Masih ada waktu nggak? Berapa menit lagi kira-kira? 20 menit, baik. Kalau 20 menit mudah-mudahan cukup. Tadi saya ada deg-degan aja. Ini supaya rekaman kita nyambung, itu aja intinya. Ketika Rasulullah SAW pulang ke kota Mekah itu, sempat dicari-cari oleh Bunda Khadijah. Bunda Khadijah sempat kaget, apa khawatir gitu. Rasulullah tidak pulang agak lama, karena tadi biasanya setelah mujawarah balik gitu ya, balik di gua balik. Kali ini tertahan lama. Karena apa? Ada kesempatan atau ada pertemuan dengan Rasul, dengan Jibril alaihissalam, walaupun cuma 5 ayat tetapi prosesnya panjang, pakai bekap dulu, dilepas, bekap, lepas, sampai Rasulullah hatta dhanantul maut, seperti aku mau mati, kata Rasulullah, seperti akan kematian, tapi ternyata dilepaskan, suruh baca lagi. Wallahu alam kenapa begitu, kenapa harus ada proses seperti itu, wallahu alam. Ya.
Kembali ke rumahnya, ketemu dengan Bunda Khadijah. Kata Bunda Khadijah, sini saya selimuti. Makanya ada surat Al-Muddathir, gitu kan, minta diselimuti Rasulullah. Karena apa? Menggigil, dingin, masih mencoba merenung kembali siapa Jibril itu, ya. Apa ayat ini? Walaupun Rasulullah tahu ini adalah sebuah peristiwa besar. Nah, apa yang terjadi dengan Bunda Khadijah? Bunda Khadijah mencari informasi kepada orang yang dianggap tahu tentang ayat-ayat. Siapa yang dia datangi? Tsumman talaqa ila Waraqah bin Naufal. Kepada pamannya Bunda Khadijah yang namanya Waraqah bin Naufal. Diceritakan semua kejadiannya begini. Kan Rasulullah cerita sambil menggigil itu, cerita kepada istrinya. Makanya pentingnya punya istri yang solehah. Cerita, gak kaget dia. Ya, kata kuncinya solehah. Ya. Bayangin kalau istrinya penakut atau apa gitu kan. Kamu nih iseng banget sih gitu. Atau misalnya sebaliknya, ya, gak percaya, masa iya gitu kan. Nah, alhamdulillah Rasulullah nikah sama Bunda Khadijah, wanita terhormat. Walaupun di zaman jahiliyah nikahnya, tetapi tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah menyembah berhala. Dua keluarga ini, Banu Hashim dengan Asad, Banu Asad, gak pernah. Jadi ketika itu kata Bunda Khadijah, tenanglah, fathbut, ya, abshir, fathbut, ya. Kata Bunda Khadijah, bersabarlah engkau wahai suamiku, ya, dan sabat, teguh, ya, kuat pendirian. Nah, baru Rasulullah tertidur. Maka pada saat tertidur itulah dia mencari Waraqah, mencari dan diceritakan, ya. Kata Waraqah bin Naufal, berkata Waraqah bin Naufal, waqala Waraqah, kuddusun kuddusun. Kalau ceritanya benar wahai Khadijah, itu adalah malaikat. Kok bisa dia tahu malaikat? Karena dia biasa baca Injil, biasa baca Taurat yang belum mengalami perubahan-perubahan, ya? Dia katakan kuddusun kuddusun walladzi nafsun Waraqah biyadihi, demi yang jiwa Waraqah ada di tangannya. Itu ungkapan orang-orang yang rajin baca kitab zaman dulu sebelum kenabian Rasul. Sumpahnya bukan demi Lata, demi Uzza, demi Manat, bukan nyebut patung-patung, tapi walladzi nafsu biyadihi atau nafsi, ya. Jadi demi yang jiwaku ada di tangannya. Itu masih tauhid, itu masih satu, masih Allah. Jadi walladzi nafsu Waraqah biyadihi la in kunti sadaqtani, kalau engkau ngomong benar, jujur, tidak ditambah-tambahin ceritanya, ya Khadijatu laqad ja'ahu namus al-akbar, yang mendatangi suamimu itu tadi malam itu, atau tadi malam, ya, baru paginya kan, itu adalah namus al-akbar. An-namus al-akbar ungkapan orang Arab kuno yang artinya malaikat yang paling besar. Dan kita tahu bahwa Jibril itu adalah sayyidul malaikah. An-namus al-akbar alladzi kana ya'ti Musa. Dulu juga peristiwanya mirip ketika Musa didatangi oleh itu. Wa innahu lanabiyyu hadhil ummah, dia akan jadi nabi untuk umat ini. Falyathbut, pesan dari Waraqah, sampaikan kepada suamimu Muhammad, dia harus sabar, ekstra sabar. Bukan fasbir lagi, fathbut. Jadi kalau kita jadi umat Nabi Muhammad, stok sabarnya juga harus banyak, karena godaannya banyak. Iya kan? Mau sholat aja godaannya banyak banget. Kerjaan itu godaan paling besar. Mau sedekah aja kita ditakut-takut, nanti miskin. Sedekah itu akhirnya nggak jadi. Ya sederhana. Mau haji, buka rekening haji itu lama banget. Padahal kalau sudah dibuka ngalir rezekinya. Banyak orang yang kenapa nggak berangkat? Sudah niat sih belum dipanggil, gimana mau dipanggil, rekening belum dibuka, gimana manggilnya gitu loh. Ada usaha dulu, nah tiba-tiba ada yang ngisi, ada yang begitu kisahnya, langsung berangkat saat itu. Masya Allah, banyak peristiwa seperti itu. Jadi hati-hati dengan kata-kata sabar. Jangan dikit-dikit, aduh saya nggak sabar, nggak boleh. Karena itu salah satu esensi dari kenabian. Nah, kemudian kembalilah Bunda Khadijah, faraja'at Khadijatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu, menceritakan kisah ini. Wahai Muhammad, wahai suamiku, kau bakal jadi nabi. Bukan bakal lagi, sudah jadi nabi. Tapi ada keyakinan di situ. Rasulullah SAW teringat bahwa ketika tadi malam turun dari Gua Hira langsung ke rumah. Rasulullah dulu punya kebiasaan ketika tahanuts, turun dari Gua Hira itu tawaf dulu baru balik ke rumah.
Maka bergegas bangun, wah tadi belum tawaf. Gitu. Berangkatlah ketika tawaf itu, falaqiyahu Waraqah, ketemulah Waraqah yang sedang nunggu Nabi di sana. Bertanya, ceritanya sama, kata Waraqah, hati-hati, wala tukadzibannahu wala tu'dzayannahu wala tukhrajannahu wala tuqatilannahu. Semua nabi itu mengalami 4 ini wahai Muhammad. Dia sudah buta, nggak bisa lihat. Waraqah itu sudah a'ma, buta. Kata dia, pasti nanti engkau akan didustakan, pasti engkau nanti akan dianiaya, pasti engkau nanti akan diusir, bahkan kalau mereka bisa, pasti mereka akan mencoba membunuhmu. Kok Waraqah seperti bisa melihat masa depan? Apa dia tukang ramal? Bukan, dia tukang baca kitab. Jadi dia tahu dulu Nabi Isa bagaimana kejadiannya, bagaimana dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Dia tahu bagaimana Nabi Musa udah dibantu menyeberang lautan gitu ya, lepas dari kejaran Fir'aun, masih saja kaumnya bangkang. Wala tukadzibannahu wala tuqdayannahu wala mengusir, wala tukhrajannahu wala tuqatilannahu. Jadi ada 4 semua nabi diuji, didustakan, dianiaya, diusir, dibunuh kalau bisa. Karena ada nabi yang mati dibunuh oleh kaumnya. Itu kata dia. Wala in ana adraktu dzalikal yaum, kalau saya usianya nyampe ke hari di mana engkau mulai dikerjain oleh sukumu sendiri itu, ya, la ansurannallaha nasran ya'lamu, pasti saya akan memberikan pertolongan dengan kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Kemudian setelah itu dia berlalu, ada riwayat mengatakan diciumnya kening Nabi SAW, dan ketika dia kembali sampai ke rumahnya, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Meninggal dunia, belum sempat melakukan apa yang disebutkannya, ya. Nah, barulah kemudian turun ayat-ayat yang lain, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, turun itu ayat-ayat yang berangsur-angsur semuanya sampai kemudian hari yang sangat dinanti-nanti. Apa itu yang sangat dinanti-nanti? Islamnya Bunda Khadijah. Ternyata Rasul ketika melihat suaminya teguh pendiriannya, ceritanya nggak berubah, semakin semangat. Jadi ternyata Islam itu membuat Rasulullah semakin semangat lagi untuk berdakwah di usia 40 tahun. Kalau kita usia 40 tahun mikirnya pensiun, ya kan? Mau hidup nyaman, nggak mau ada macam-macam. Rasulullah di usia 40 tahun baru berdakwah lagi, baru berdakwah karena memang diperintahkan di tahun itu. Mulai menghadapi ancaman-ancaman. Tahun usia 53 tahun ketika hijrah dan kemudian perang Badar, usia 53 tahun. Usia Nabi SAW masih sehat untuk jalan ekspedisi dan sebagainya. Nah, Islamu Khadijah binti Khuwailidin wa amanat bihi Khadijatu bintu Khuwailid wa saddaqat bima ja'ahu minallah wa wazarathu. Jadi ketika masuk Islam itu bukan hanya dia beriman sebagai orang yang beriman, tapi dia membenarkan apa yang turun kepada Nabi, karena banyak orang-orang jahiliyah waktu itu nggak percaya. Apa kelebihan Muhammad kok bisa dapat wahyu, gitu kan? Masih menduga bahwa ini cuma syair-syair yang disusun-susun. Makanya mereka masih mencoba, yuk kita bikin syair, kita tandingi. Ternyata nggak bisa menandingi Al-Quran. Sudah dicoba oleh orang-orang. Penyair-penyair dikumpulkan, coba bikin yang bagus. Nggak bisa, kata mereka. Ini bukan buatan manusia. Penyair aja tahu ini bukan buatan manusia. Wawazarathu, Bunda Khadijah itu kemudian mensupport, mendukung upaya Rasul. Jadi tidak berbenturan dengan suaminya. Wa wazarathu ala amrihi. Jadi kalau misalnya suaminya berangkat untuk berdakwah, senang, diantarkan, dibantu. Wa kanat awwala man amana billahi wa bi rasuli, dan tercatat sebagai manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercatat di dalam sejarah, yang beriman pertama kali setelah Rasulullah jadi nabi, Bunda Khadijah. Baru nanti anak-anaknya, baru kemudian nanti Ali bin Abi Thalib karena tinggal serumah dengan Nabi, baru kemudian Zaid bin Harisah sebagai pembantu Nabi, orang luar tapi sudah diangkat sebagai anak karena belum turun ayat yang melarang anak angkat. Jadi ada anak-anak Rasulullah anak angkat, Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat yang melarang itu, ya, saya lupa ayatnya. Nah, itu baru kemudian kembali lagi jadi Zaid bin Harisah, baru orang luar rumah masuk Islam pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nanti kita bahas itu. Jadi pertama Bunda Khadijah dulu.
wa saddaqa biha jaa minhu fa khaffafallahu bidzalika an nabihi, dan Allah menjadikan adanya Bunda Khadijah itu memperingan urusan Nabi. Jadi istri itu memeringankan beban suaminya ketika berdakwah, gitu ya. Kalau nyari maisha, nyari penghasilan, nyari nafkah, kewajiban suami. Ya. Tapi kalau istrinya membantu, boleh. Tapi harta istri tetap milik dia. Tidak boleh ada suami ngambil harta istrinya, tidak boleh. Jadi fa khaffafallahu bidzalika an nabihi. Jadi harta Bunda Khadijah itu, dukungan Bunda Khadijah itu semuanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya itu, bahkan Rasulullah itu tinggal di rumah Bunda Khadijah. Rasulullah sendiri punya rumah, tapi Bunda Khadijah sudah pakai rumah saya saja. Rumahnya gede untuk ukuran orang zaman itu, karena Bunda Khadijah orang kaya. Ada ruang di tengah-tengahnya itu yang kemudian tadinya dipakai untuk menjemur kulit-kulit binatang yang sebelum diolah jadi barang-barang yang bisa dijual. Karena Bunda Khadijah seorang pedagang. Kan sudah kita bahas ya waktu itu. Jadi begitu. Nah, tempat yang biasa untuk jemur kulit itu jadi musola setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Jadi musola pertama, Rasulullah dulu belum sholatnya, belum di depan Ka'bah. Sholat pertama di dalam rumah. Para sahabat juga ngumpul di sana sampai penuh, 30-an orang. Akhirnya kata Nabi, kita pindahkan saja ke rumah yang lebih besar. Ada orang yang punya rumah lebih besar, yaitu namanya Arqam bin Abil Arqam. Baru pindah ke Arqam, rumahnya Arqam. Makanya terkenal Baitul Arqam dalam sejarah Islam. La yasma'u syai'an mimma yakrahu. Tidaklah sesuatu hal yang didengar oleh telinga Nabi yang menyakitkan. Kan Rasulullah kan dihina-hina orang. Ya, orang tidak bisa baca aja, sok-sok punya ayat. Wah, gitu. Ya, banyak orang yang membenci Nabi. Ada yang merasa tersaingi. Para penyair-penyair itu merasa tersaingi karena sebelumnya mereka kan dipandang paling pintar sastranya. Ketika Al-Quran turun, tidak ada apa-apanya itu. Menyingkir semua dengan ayat-ayat Allah. Jadi ada orang ngomong ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah sendiri sebenarnya tidak hiraukan, tetapi yang namanya manusia kan, Rasulullah manusia, ada rasa, ada feeling, ada perasaan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu di surah Al-Hijr itu. 94, 95, 96 sampai 99 kisah tentang itu. Fasda bima tu'maru wa 'adid 'anil musyrikin innaka fainaka al-mustahzi'in. Terus ada walaqad na'lamu annaka sadruka yadiku. Kami tahu wahai Muhammad bahwa hatimu menyempit, hatimu jadi sesak bima yaqulun, akibat omongan mereka. Itu Allah mengakui bahwa di surah Al-Hijr itu ayat-ayat terakhir. Allah mengakui bahwa orang-orang itu ngomong terus itu sama lama-lama masuk juga ke hati Nabi. Tapi Rasulullah SAW sebagai orang mulia, Nabi kan tidak pernah mengambil pusing dengan itu. Kalau kita coba diomongin orang sekota, soalnya diomongin, udah langsung kita biasanya langsung diam gitu. Rasulullah tetap menyampaikan. Jadi kalau ada babak yang paling berat itu bukan waktu perang Badar, bukan perang Uhud, bukan, itu berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah waktu Rasulullah berdakwah masih sendirian. Coba antum berdakwah di gedung ini sendirian, yang lainnya nggak mau nerima. Coba misalnya, kebayang nggak beratnya setiap hari? Nah, siapa yang meringankannya? Bunda Khadijah. Illa farrajallahu anhu bihi idza raja'a ilaihi. Langsung diangkat, dilepas, dimerdekakan. Jadi Bunda Khadijah kalau pulang, bagaimana hari ini? Sukses, gitu kan, kira senang. Bayangin kita ditolak orang sekampung, balik ke rumah, istri tetap semangat. Apa ndak nikmat? Ya, udah bang, ya, dapatnya cuma segini hari ini deh, bisa gitu kan? Nah, nafkah misalnya, udah tenang aja bang, besok kita cari lagi, semangat ya bang. Bukan sampai dia dapat segitu doang, bisa pulang. Wah, aduh, ya kan? Tutup kunci pintunya, ya kan? Lihat tuh orang kiri kanan tuh. Oh. Suami orang pulang bawa mobil. Wah. Ternyata mobilnya dipakai nge-Grab ya. Ya, bagus juga nyari nafkah. Jadi begitu, illa farrajallahu anhu bihi idza raja'a ila. Jadi ketika Rasulullah kembali kepadanya, kata selalu kalimatnya, kata-katanya itu yang motivate to motivate suaminya. Jadi saya katakan lagi, kalau istri solehah, tidak usah macam-macam. Ya, itu yang paling bagus. Hadis Nabi SAW,
Ad-dunya mata'un, kata Nabi. Dunia ini isinya perhiasan. Kalian pasti nyari-nyari perhiasan. Ya, al-mar'atu salihah, ya, itu adalah perhiasan paling tinggi. Apa istilahnya itu? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha. Nah, ada kata-kata gitu. Dunia itu perhiasan, pasti orang cari, siri berganti cari. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan, ibaratnya kalau kau sudah dapat yang ini, tidak usah cari-cari yang lain. Yaitu apa? Al-mar'atus salihah. Jadi bapak-bapak yang istrinya solehah, ya, tak usah banyak komplain. Tak usah banyak komplain. Karena banyak orang di sana pusing kepalanya setiap hari ketemu istrinya. Mau gitu. Ini. Nanti saya jelaskan kenapa itu penting. Karena nanti datang Jibril suatu hari memberikan kabar bahwa Muhammad, kasih tahu kepada istrimu Khadijah, istrinya masih satu waktu itu. Kasih tahu kepada istrimu Khadijah bahwa Allah sudah bangunkan rumah di surga untuk dia. Seperti apa rumahnya? Min qasobin, la sohobun wala nasobun. Enggak ada keluhan, enggak ada ribut di dalam rumah itu. Kata Nabi, emang kayak gitulah rumah saya. Bunda Khadijah belum meninggal, masih hidup, tapi sudah dikasih tahu sama Jibril dari Allah bahwa sudah punya rumah di surga. Kenapa dikasih rumah? Karena bisa jaga rumahnya yang di dunia ini, tidak banyak cuap-cuap, tidak banyak ribut-ribut, tidak banyak ngeluh-ngeluh. Ada hadis yang sahih. Jadi kalau istri nurut, bagus, ngomong baik, tidak pernah ribut, sesekali nggak apa-apa lah. Ya? Sesekali, maksudnya tidak iya. Antum ini nawar dikit lah, boleh. Kan bukan Khadijah. Kalau Bunda Khadijah iya perfect. Istri antum tidak yakin anda perfect. Tapi kalau sebagian besar ngomongnya baik, nurut, sholat, tidak membiarkan laki-laki lain masuk ke rumah, syukuri. Lepas itu lepas hidup. Ya, nah, tidak usah macam-macam. Tidak usah macam-macam. Tidak usah macam. Itu. Illa farrajallahu anhu bihi idza raja'a ilaiha, ya. Penutup, tuthabbituhu wa tukhaffifu alaihi. Selalu memberikan dukungan, selalu memberikan, memudahkan, meringankan urusan. Ya, semangat bang, berangkat bang, ya kan? Berapapun yang dibawa pulang, asal halal bang. Wah, itu. Terus bawa yang halal, ribut. Oh, nggak ngerti berarti. Belum ngerti, belum nyampe. Kan tadi kata istrinya, bawa berapapun asal halal. Bukan bawa orang pulang ke rumah yang halal, bukan. Itu jadi masalah. Kalau belum nangkep, bagus, berarti lurus-lurus di sini. Lurus-lurus berarti. Itu saja dari saya, nanti kita terusin lagi. Ceritanya belum selesai, jadi besok kalau kita lanjutkan kisah babak berikutnya Bunda Khadijah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau enggak ada? Ada? Oh, waktunya habis. Baiklah. Nanti besok bulan depan saya rem sedikit supaya ada waktu tanya jawab. Insyaallah. Ini karena ngejar setoran tadi. Supaya nyambung ceritanya. Ya, insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis sebelum meninggalkan tempat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.